Punya kita ada begini modelnya, panggul, ada atas, ada tengah, ada bawah. Jadi di dalam panggul ini kayak doa. Jadi ada tonjolan-tonjolan. Jadi kita orang ada teorinya berapa ukurannya, antara ini sudah sesuaikan dengan kepala bayi. Jadi sementara anaknya ibu ini sudah masuk pintu atas panggul batu sudah di dalam, begini kan? Sudah di dalam. Belum masuk pintu tengah, baru pintu dalam. Nah, kalau sudah masuk pintu atas berarti kemungkinan bisa lahir normal. Nah, kadang juga kan ada diprediksi nanti jam sekian dia akan lahir, sekian jam akan lahir. Kalau sekian jam belum juga lahir-lahir, nah, ada kemungkinan mungkin panggul tengahnya bermasalah sampai bayinya tidak turun-turun, atau ada lilitan tali pusat yang erat, karena di sini ada yang melahirkan dua lilitan lahir normal kan. Mau lilitan berapa kali pun bayi bidannya bisa tolong, kan kita lihat kemajuan bayi. Kalau bayinya nak turun-turun apa yang kita tunggu? Nah, tapi kalau bayinya nak turun-turun, kalau pembukaannya masih 2-3, pulang dulu. Yang jadi masalah kalau sudah pembukaannya sudah 6, sudah 7, sementara kepalanya masih di atas, belum masuk pintu belum masuk pintu panggul tengah, berarti ada apa-apanya. Berarti ada masalah di panggul tengah sampai dia bayinya tidak bisa turun. Kan mungkin ada yang bakal di sana, sudah ada yang mengalami entah tulangnya tidak bagus. Kan kalau kita mengukur panggul tidak sampai panggul tengah, tidak sampai di panggul bawah itu saja. Kecuali kita lakukan kesadaran, begitu. Itu pun nanti pada saat ambil melahirkan baru bisa kita tahu begitu. Jadi ini bayinya sudah masuk, berarti kemungkinan bisa remah. Caranya nanti umur panjang sudah umur 37 minggu ke atas, silakan lakukan dulu itu. Lakukan jalan pagi, kan sudah belum? Sudah. Nanti baru jalan pagi ya? Iya. Kan jarang. Tapi kalau sudah 37 minggu ke atas sudah rutin pagi sore jalan. Pokoknya tidak boleh pokoknya sebelum 40 hari, 40 minggu berarti sebelum APL jalan terus pagi sore, cuma sebentar pagi sore. Setelah jalan, pertama jalan, nanti di rumah nanti mau di atas tempat tidur boleh, di atas kursi boleh, terserah bagaimana gayanya. Kalau tempat tidur, kalau ada anak tinggi begini, nah goyang-goyang begini, kiri kanan boleh putar juga. Oke, putar begini ya, atau tidak balik lagi. Nah begini, semampu, jangan dipaksa. Kalau serasa capek istirahat. Itu gaya itu lagi. Habis itu gaya berdiri sama kayak tadi. Ini bayang gini sambil diajak ngomong bayinya. Yang adik, ayo deh kalau mau melahirkan, mama sudah siap, adik sudah lahir. Jangan sampai lahir lewat HPL. Bilang bicara dengan ikhlas supaya mama sudah siap untuk melahirkan adik, ngomong supaya dia lagi ngatur gitu. Putar-putar juga. Kalau capek begini lagi, oke? Nah itu yang berdiri. Kalau ibu suka yang ibu mau pegang pintu daun pintu boleh, tembok boleh, apa saja yang tiang boleh, terserah. Ibu jadi gayanya begini, turun, duduk gini ibu, nongkrong, berdiri. Habis berjalan pokoknya berjalan dulu, habis berjalan pakai gerakan ini. Jadi pagi sore juga nongkrong. Oke, begitu sih Bu nanti. Sampai ibu merasa capek, dia nggak mau. Udah. Habis itu ibu bajongkok, ngepel kan, kadang gini. Bukan jongkok. Tapi nungging ini tak? Nungging. Jangan bajongkok, nungging. Oke, begitu nanti di rumah lakukan itu terus. Mudah-mudahan bisa lahir. Mudah-mudahan dapat sakitnya, karena selama biasanya hamil-hamil begini kadang sering sakit-sakit palsu. Iya, saya sudah 3 hari saya. Iya, supaya asli datangnya gayanya begitu. Nah, sudah. Seandainya sudah datang sakitnya, sakit aslinya sudah datang, jangan keburu datang ke bidan atau ke rumah sakit. Nanti kapan waktunya mau datang yang paling tepat, supaya begitu datang ke rumahnya bidan tidak dikasih pulang lagi. Nanti dikasih pulang kadang kecewa, kenapa dikasih pulang padahal ini susah sakit, kesian gitu. Nah jadi nanti lihat, saya kasih pengetahuan.
Jadi kalau datang ke bidan nanti tunggu sakitnya yang datangnya setiap 5 menit. Sekarang sakit 5 menit kemudian datang lagi, 5 menit kemudian datang lagi gitu. Kalau perlu 4 menit datang lagi, bagus itu dia. Nah, pokoknya maksimal 5 menit datang lagi, 5 menit datang lagi. Begitu datang sakitnya lama berhenti, sekitar 40 sampai 45 detik. Begitu datang sakitnya, lihat jam, baru 30 detik jangan. Nanti kalau sudah 40 atau 45 detik baru hilang, berarti sudah. Berarti itu baru bisa enak datang sudah. Nah, sudah. Kalau sudah sekian, yang saya bilang tadi setiap 5 menit datang lagi, 5 menit datang lagi sakitnya. Setelah datang kemari, umpamanya diperiksa bidannya, pembukaannya baru 2 cm umpamanya. Tapi lihat dulu 2 cm. Kalau ibu datangnya setiap 5 menit, pokoknya yang saya bilang itu setiap 5 menit sakitnya, 5 menit kemudian datang, baru datangnya lama. Walaupun pembukaan 2, tapi pasti akan bermasalah di porsionya, mulut rahimnya. Pasti mulut rahimnya lunak atau tipis. Tidak masalah, bidannya tidak akan suruh pulang. Ditahan karena walaupun pembukaan 2, tapi kalau mulut rahimnya sudah tipis, biasanya bidannya tidak suruh pulang. Dijaga jangan sampai begitu 2 cm, jangan sampai ada persalinan cepat. Karena di Jogja sakitnya sudah kan, karena sakit yang cari. Tapi kadang pasien bilang dia merasa sakit sekali, kan manusia itu beda. Dia merasa tidak mampu sudah tahan sakitnya, karena sakitnya masih bisa ditahan. Tapi dia bilang sudah tahan, datanglah kemari. Sampai di sini pembukaan 2 cm atau 3 cm pembukaannya, tapi mulut rahimnya tebal. Biasanya bidannya suruh pulang. Pokoknya kalau pembukaan di bawah 4, kalau mulut rahimnya tebal, biasanya bidannya suruh pulang dulu. Istilahnya supaya relax di rumah daripada disuruh sini. Sama stres, kenapa belum dari tadi malam saya di sini kok belum lahir, belum lagi keluarga bat telepon, dari kemarin kamu di situ kok belum lahir juga gitu, sama beban juga tanpa disadari. Makanya kadang bedanya biasa dia pulang supaya kecuali rumahnya jauh, gitu. Rumahnya jauh orang kan kayak lalu orang melahirkan sih dari Sigi kan, dari Sigi baru kita suruh lihat ke sini. Tapi saya bahasa bahwa jangan tegang di sini, anggaplah rumah sendiri gitu supaya enggak jadi pikiran. Nah, begitu. Jadi datanya begitu. Kalau datangnya memang betul-betul sakitnya sesuai yang saya bilang, tidak akan ditahan, tidak akan disuruh pulang nanti, pasti ditahan sama bidannya. Itu gitu, tapi bidannya nggak bisa prediksi kalau di bawah 4 cm, cuma bidannya tahan dulu. Nah, nanti kalau pembukaannya sudah di atas 4 cm, entah 5, entah 6, baru bisa bidannya bilang, oh sekian jam lagi melahirkan, gitu. Sekian jam lagi melahirkan. Kan beda anak pertama dengan anak kedua atau ketiga, karena anak pertama agak lama memang waktunya. Kalau anak pertama naiknya senti itu setiap 1 cm 2, setiap 1 jam 1 cm naiknya. Begitu anak pertama. Umpamanya kalau pembukaannya kan dia cari 10 cm, umpamanya datang pembukaannya 5 cm, berarti 5 jam. Iya, 5 jam lagi melahirkan. Kalau anak pertama. Tapi kalau anak kedua 1 jam 2 cm naiknya, agak cepat ya, 1 jam 2 naik, begitu naiknya. Tapi kan kita itu kan prediksi, kadang sudah waktunya melahirkan belum lahir. Nah itu sudah kayak yang tadi saya bilang, ada masalah. Tapi kadang juga, bidannya bilang 5 jam lagi, 2 jam 3 jam sudah lahir, kadang begitu. Jadi tergantung sakit. Kalau sakitnya bagus, sudah dijuju. Yang penting nanti kalau datang sakitnya tidak boleh gelisah, tidak boleh kayak malas dan kayak tidak mampu. Pasti lama sekali, kenapa belum, tidak boleh. Dihadapi dengan senang, dihadapi dengan rasa penasaran. Nanti semua lahir kayak siapa ya gitu, harus ada penasaran begitu dan ikhlas. Datang sakitnya ambil nafas dulu, tidur, silakan dulu. Setiap datang sakitnya ambil nafas, begitu saja, happy. Kalau perlu sementara sakit berjalan, kan sementara sakit jalan, bila sakitnya istirahat gitu. Pokoknya datang sakitnya jangan memang sakitnya luar biasa, tapi sakitnya yang sesuai dengan kemampuan kita. Tidak usah ingat isi A bilang katanya tidak mampu dia sakit, tidak, beda-beda orang. Jadi misalnya mumpung harus punya prinsip begini, saya alhamdulillah saya bisa hamil. Ada orang sekian tahun tidak hamil. Punya prinsip begitu. Kalau kamu punya prinsip begitu, ada semangat untuk mempertahankan itu rasa sakit itu kan. Oke?
Paham ya? Iya. Gayanya begitu nanti. Tuh, ingat-ingat tuh gayanya, pokoknya pagi sore nanti 37 minggu ke atas. Karena ini baru 36 tuh. Besok 36 minggu besok. Jadi kalau sudah 30, jadi lagi 8 hari berarti. Kalau sudah 37 ke atas silakan. Lakukan. Jangan kali supaya nggak lewat. Jangan lupa ajak bicara kayak gini. Kalau sering disapu-sapu sambil ngomong, dia akan mengerti. Dia akan ingat betul hari, oh ini suara ini sering diajak ngomong saya. Oke? Oke, sudah saya. Nanti temani dia jalan-jalan pagi sore. Pokoknya kalau hamil sudah 37 minggu, tidak boleh malas sudah. Banyak aktivitas, pokoknya mau cuci piring, makin berdiri, makin bagus cuci piring. Berdiri lebih gagah daripada berduduk. Berdiri, karena kalau berdiri kan gaya gravitasi. Jadi tarik turun. Iya, enak itu. Memang hamil-hamil tua kadang malas bangun. Pokoknya hilangkan. Nanti habis berjalan, habis olahraga, minum susu ibu hamil, udah istirahat, hilangkan. Terus habis bergerak, istirahat satu. Baik, pelajaran terus sampai tidak bisa istirahat. Oke, saya? Iya, makasih. Oke, lanjut. Semoga bisa cepat. Apa persyaratannya?